Video ini akan jadi bahaya kalau kalian nontonnya setengah-setengah, karena yang akan kita bahas adalah ilmu manipulasi. Yes, kalian gak salah dengar, gue baru aja bilang kalau manipulasi itu adalah ilmu. Karena sebenarnya, manipulasi itu bisa dipelajari dan dimanfaatkan layaknya ilmu-ilmu terapan lainnya. Abis nonton video ini, kalian akan tahu alasan kenapa bisa ada banyak cowok yang mukanya pas-pasan, dompetnya merek Mokondo, tapi bisa dapat literally apa aja yang mereka mau dari cewek. Bahkan si cewek itu baru sadar setelah kehilangan segalanya gara-gara si cowok manipulatif tersebut. Tentu aja gue juga mau disclaimer di sini kalau manipulasi itu nggak mandang gender. Siapapun bisa jadi korban manipulasi dan siapapun bisa aja jadi oknum manipulatif atau manipulator. Untuk mempelajari manipulasi itu sebenarnya nggak sulit karena secara teori cuman ada dua hal sederhana yang harus dipahami. Pertama, pemahaman mendalam tentang sifat dasar manusia, dan kedua, eksploitasi terhadap sifat dasar tersebut. Kita akan bahas keduanya dengan cara yang paling sederhana. Kecuali kamu adalah seorang psikopat, pada dasarnya semua manusia itu punya sifat dasar yang mirip. Kita semua punya sifat takut, khawatir, senang, serakah, dan semacamnya. Seorang manipulator sangat paham bahwa sifat-sifat dasar manusia ini mudah dipelajari dan dimanfaatkan. Setelah menemukan sifat-sifat dasar ini, mereka akan mengeksploitasi sisi lemah dari sifat dasar tersebut dengan berbagai cara. Misalnya, katakanlah ada seorang wanita yang dalam tanda kutip udah terlanjur sayang dengan kekasih prianya. Si wanita itu sebenarnya tanpa sadar udah menampakkan sifat dasarnya sendiri, yaitu butuh dicintai atau haus akan kasih sayang. Gak perlu belajar teori yang rumit untuk menebak langkah selanjutnya dari si manipulator. Tinggal bilang aja, aku kayak gini cuman sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, kamu pasti mau ngasih itu ke aku. Kamu percayakan sama aku. Selama ini cuma kamu yang bisa bikin aku sesayang ini. Dan seterusnya. Dan coba tebak, udah berapa orang yang kemakan sama trik ini? Kalau kamu perhatiin, ada satu pola spesifik yang sering ditunjukkan oleh manipulator, yaitu seringnya mereka menekankan suatu kata atau kalimat spesifik berulang-ulang. Nah, teknik pengulangan ini disebut sebagai repetisi, atau dalam psikologi biasa disebut juga sebagai reinforcement atau penguatan. Ketika seseorang berinteraksi denganmu dan dia mengulang-ulang hal yang sama, itu adalah contoh repetisi. Misalnya, baru-baru ini di fenomena judol, jargon apa yang sering kalian dengar? Main di EEK 88 dijamin cuan. Ada polanya, mainnya mudah, WD berapapun pasti dibayar, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan adanya penguatan ini, akan menjadikan kata-kata yang diucapkan bertindak layaknya sebuah mantra yang menancap di benak korban. Dan ketika kata-kata itu diterima oleh orang yang tepat, orang yang tamak, pemalas, nggak mau kerja keras, maunya kaya yang gampang dan instan, udah pasti langsung kesihir. Secara logika bisnis, keuntungan yang besar pasti risikonya besar. Mustahil ada jalan kaya instan kecuali jalur orang dalam, cuci uang, atau jalur tikus lainnya. Jadi, gue harap kalian harus mulai hati-hati kalau ada orang yang terus-menerus mengulang suatu kata dengan mulutnya, karena dia pasti sudah siap untuk menikam dari belakang. Terus, ada nggak sih cara mengidentifikasi manipulasi? Jawabannya ada. Atau lebih tepatnya, ada cara untuk mengetahui apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak, dan caranya sebenarnya cukup sederhana. Ketika berinteraksi dengan orang lain, cobalah untuk selalu mendengarkan dengan seksama setiap cerita yang mereka bagi. Coba juga untuk mengingat dengan baik apa yang mereka katakan, dan ini menjadi ujian pertama. Jika mereka menceritakan cerita yang sama 2 kali, dan cerita itu konsisten, maka ada kemungkinan besar mereka bisa dipercaya. Tetapi, jika cerita yang mereka sampaikan tidak konsisten, itu adalah tanda bahaya. Karena seorang manipulator yang sudah terbiasa berbohong akan menyesuaikan kata-katanya tergantung situasi. Tapi kalian juga harus mempertimbangkan bahwa kadangkala ada juga kasus di mana yang kita hadapi itu adalah manipulator yang sudah pro. Biasanya mereka menggunakan trik 9:1 dengan sangat fasih dan lihai. Maksudnya, mereka mungkin aja mengucapkan 9 kebenaran dan menyelipkan 1 kebohongan dan manipulasi saat bernegosiasi atau berinteraksi dengan kamu. Ini dilakukan dengan mengalir sampai kamu tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang manipulasi sehingga pada akhirnya kamu nyaman dan percaya dengan mereka. Kalau udah gini sih, siap-siap aja dieksploitasi. Walaupun begitu, kita tahu kalau ada sebuah istilah sepandai-pandai katak melompat,
pada akhirnya ia akan kembali ke air juga. Bahkan jika seseorang lolos dari ujian konsistensi dan kebohongan, masih ada langkah berikutnya. Cara lainnya dinamakan jalur orang ketiga. Ketika kalian mulai mengetahui bahwa orang tersebut berbohong kepada orang lain, maka kepercayaan kalian pada mereka harus mulai dipertanyakan. Jika seseorang berbohong kepada orang lain, tidak menutup kemungkinan mereka akan berbohong kepada kalian juga di kemudian hari. Setiap orang hidup dengan prinsip hidup mereka masing-masing. Ketika prinsip itu membolehkan mereka berbuat curang demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka tidak akan ragu untuk melakukan hal yang sama kepada siapapun. Teman, pasangan, atau sahabat sekalipun bisa menjadi korban manipulasi mereka jika mereka merasa itu menguntungkan bagi mereka. Oleh karena itu, jangan pernah percaya pada orang yang pernah berbohong kepada orang lain dan berkata kepadamu, "Aku nggak akan mungkin bohong sama kamu. Kamu itu bukan dia. Aku cuma kayak gini sama kamu karena aku sesayang itu sama kamu." Pada akhirnya, semua orang, baik teman, sahabat, atau pasangan, hanya manusia biasa yang bisa berubah dan mungkin menyembunyikan sesuatu dari kita. Jadi, ingatlah untuk selalu berhati-hati dengan orang-orang yang terlalu sering mengulang-ulang kata-kata mereka. Orang yang terus-menerus berusaha meyakinkan kalian bahwa mereka dapat dipercaya, kebanyakan adalah orang yang paling nggak bisa dipercaya. Orang yang terus-menerus mengatakan bahwa dia jago dan sangat menguasai bidang tertentu, kebanyakan sebenarnya ujung-ujungnya cuman mau jualan jasa dan jualan kelas ke kamu. Ya, anyway, sebenarnya masih ada banyak lagi teknik dan pola manipulasi yang perlu kita pahami supaya kita bisa terhindar dari menjadi salah satu korbannya. Kalau nggak sibuk, nanti gua bahas minggu depan. Ciao.